Pemerintah Indonesia mencatat afirmasi peringkat kredit Indonesia pada level BA2 oleh Moody's Investor Service. Meskipun lembaga pemeringkat tersebut menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif. Penilaian ini tetap mencerminkan ketahanan ekonomi nasional serta kekuatan fundamental struktural Indonesia yang solid. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5,39% pada kuartal keempat tahun 2025, yang menjadi pertumbuhan tertinggi sejak pandemi COVID-19, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% sepanjang tahun ke-2025. Selain itu, defisit fiskal tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB, dengan rasio utang pemerintah sekitar 40% terhadap PDB. Menanggapi perubahan outlook oleh Moody's, pemerintah meyakini bahwa berbagai kebijakan serta penguatan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan mampu menjawab kekhawatiran yang disampaikan. Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan serta pemisahan fungsi pengelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara. Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026 kepada Komisi 11 DPR RI. Sejalan dengan catatan Moody's terkait penguatan kerangka kelembagaan investasi nasional, pemerintah juga menegaskan adanya pemisahan peran pembiayaan pembangunan, di mana program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara. Skema ini menjaga disiplin fiskal, sekaligus memobilisasi sumber pembiayaan alternatif secara berkelanjutan. Komitmen terhadap kerangka fiskal tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92%, serta target defisit APBN 2026 sebesar 2,68%, yang tetap berada di bawah batas 3%. Salah satu program prioritas pemerintah yang didanai melalui optimalisasi APBN adalah program makan bergizi gratis, yang diposisikan sebagai investasi strategis dalam penguatan human capital nasional. Hingga saat ini, lebih dari 22.000 dapur komunitas telah beroperasi, menjangkau 55 juta penerima manfaat, serta menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tanpa mengurangi program pembangunan inti. Pada sektor pasar modal, reformasi struktural dipercepat melalui koordinasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia, dengan langkah-langkah seperti peningkatan minimum free float menjadi 15%, penguatan transparansi kepemilikan, hingga percepatan demutualisasi Bursa Efek. Draft regulasi tersebut dijadwalkan terbit pada Maret tahun 2026, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat integritas dan tata kelola pasar modal nasional. Ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas kebijakan melalui konsistensi fiskal, transparansi pengelolaan Danantara, reformasi pasar modal, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, komunikasi yang efektif menjadi kunci. Pemerintah, Danantara, dan perbankan nasional diharapkan dapat memberikan kejelasan arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia kepada lembaga-lembaga pemeringkat internasional. Pemerintah Indonesia mencatat afirmasi peringkat kredit Indonesia pada level BA2 oleh Moody's Investor Service. Meskipun lembaga pemeringkat tersebut menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif, penilaian ini tetap mencerminkan ketahanan ekonomi nasional serta kekuatan fundamental struktural Indonesia yang solid. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5,39% pada kuartal keempat
tahun 2025, yang menjadi pertumbuhan tertinggi sejak pandemi COVID-19, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% sepanjang tahun ke-2025. Selain itu, defisit fiskal tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB, dengan rasio utang pemerintah sekitar 40% terhadap PDB. Menanggapi perubahan outlook oleh Moody's, pemerintah meyakini bahwa berbagai kebijakan serta penguatan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan mampu menjawab kekhawatiran yang disampaikan. Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan serta pemisahan fungsi pengelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara. Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026 kepada Komisi 11 DPR RI. Sejalan dengan catatan Moody's terkait penguatan kerangka kelembagaan investasi nasional, pemerintah juga menegaskan adanya pemisahan peran pembiayaan pembangunan, di mana program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara. Skema ini menjaga disiplin fiskal, sekaligus memobilisasi sumber pembiayaan alternatif secara berkelanjutan. Komitmen terhadap kerangka fiskal tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92%, serta target defisit APBN 2026 sebesar 2,68%, yang tetap berada di bawah batas 3%. Salah satu program prioritas pemerintah yang didanai melalui optimalisasi APBN adalah program makan bergizi gratis, yang diposisikan sebagai investasi strategis dalam penguatan human capital nasional. Hingga saat ini, lebih dari 22.000 dapur komunitas telah beroperasi, menjangkau 55 juta penerima manfaat, serta menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tanpa mengurangi program pembangunan inti. Pada sektor pasar modal, reformasi struktural dipercepat melalui koordinasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia, dengan langkah-langkah seperti peningkatan minimum free float menjadi 15%, penguatan transparansi kepemilikan, hingga percepatan demutualisasi Bursa Efek. Draft regulasi tersebut dijadwalkan terbit pada Maret tahun 2026, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat integritas dan tata kelola pasar modal nasional. Kedepan, pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas kebijakan melalui konsistensi fiskal, transparansi pengelolaan Danantara, reformasi pasar modal, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, komunikasi yang efektif menjadi kunci. Pemerintah, Danantara, dan perbankan nasional diharapkan dapat memberikan kejelasan arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia kepada lembaga-lembaga pemeringkat internasional.